terancam diboikot di Piala Dunia, Israel ketar-ketir. Kecaman ke Israel terus menggelora dari olahraga. Kabar terbaru menyebut Israel terancam diboikot ke Piala Dunia 2026. Andai benar-benar dilarang, maka Israel jelas gagal ke Piala Dunia 2026. Tak bisa ikut kualifikasi, maka tiket ke Amerika sama saja sudah sirna. Real Madrid tetap tenang dengan performa dari Trent Alexander-Arnold. Disampaikan oleh Fabrizio Romano dalam sebuah laporan terbaru, tidak ada perubahan dalam rencana Madrid terkait Trent Alexander-Arnold. Los Blancos senang dan yakin dengan Trent, serta yakin dengan rekrutan barunya mereka, dan mereka yakin bahwa ia akan tampil maksimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Vinicius di Ballon d'Or tahun lalu jadi runner-up, kini ke posisi 16. Ballon d'Or 2025 Vinicius Junior menempati ranking ke-16, padahal di edisi tahun sebelumnya Vini sukses menjadi runner-up-nya. Penurunan ranking dari Vinicius Junior di Ballon d'Or bagaikan menjadi cerminan situasinya di Real Madrid saat ini. Sinarnya mulai meredup di klub membuat daya tariknya di mata voters pun jadi berkurang. Masa depan Vinicius Junior pun di Real Madrid kini tengah menjadi bahan spekulasi. Raih Ballon d'Or Ousmane Dembele dinilai kurang berkarisma. Ousmane Dembele sudah meraih Ballon d'Or 2025, tetapi pemain 28 tahun itu dinilai masih kurang karisma. Gol Dembele dan gelar juara yang diraihnya sudah berbicara dengan sendirinya, tetapi dia kurang dalam hal karisma. Sedangkan Pedri berada di urutan ke-11 terdengar sangat ofensif, ujar dari Luis Nieto. Dengan prestasi Dembele bersama PSG, dia memang pantas meraih Ballon d'Or. Dia meraih treble dan juga mencetakkan 35 gol dalam 53 pertandingan. Arsenal terpukul cedera dari Noni Madueke. Arsenal kembali harus menerima kabar buruk dari ruang medis. Noni Madueke dipastikan menepi cukup lama akibat cedera lutut. Menurut laporan dari The Athletic, Madueke akan absen hingga setidaknya akhir November 2025. Situasi ini menambah daftar panjang cedera dari The Gunners di musim ini. Cedera dari Madueke berarti Arsenal kehilangan opsi penting di sejumlah laga besar. Ia dipastikan melewatkan duel melawan Newcastle serta partai kandang melawan Atletico Madrid. Rio Ferdinand kritik strategi Ruben Amorim di lini belakang. Legenda sepak bola Inggris Rio Ferdinand mengkritik keputusan Ruben Amorim yang kerap mengganti bek tengah MU di tengah pertandingan. Ferdinand menyampaikan dalam podcast pribadinya bahwa ia tidak menyukai perubahan berulang di lini belakang. Dia menilai sebuah tim bola yang kuat biasanya mengandalkan pasangan bek yang konsisten dari pekan ke pekan. Menurut Ferdinand, konsistensi dalam pemilihan bek tengah memberikan peluang lebih besar untuk bisa meraih kemenangan. Liverpool kirim pesan menyentuh untuk Mo Salah. Liverpool memberikan penghormatan istimewa kepada Mo Salah setelah dipastikan sang penyerang gagal meraih penghargaan Ballon d'Or. Klub membagikan unggahan khusus di media sosial yang berisi pesan semangat untuk Mo Salah. Mereka menuliskan bahwa musim lalu adalah musim yang layak dikenang oleh sang bintang. Unggahan itu pun semakin istimewa di Instagram, di mana klub menampilkan rangkaian foto perjalanan Mo Salah sepanjang musim lalu. Ferran Torres masih tunggu tawaran kontrak baru dari Barcelona. Ferran Torres dikabarkan hingga sampai saat ini masih menunggu tawaran dari Barca untuk menandatangani kontrak yang baru yang akan memperpanjangnya masa baktinya di Camp Nou saat ini. Dengan kontrak yang tersisa hingga musim panas 2027, membuat sang pemain pada musim panas selalu mulai didekati oleh sejumlah klub. Ferran Torres sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku selalu memiliki keinginan untuk tetap bertahan di klubnya saat ini. Harry Kane disarankan pensiun di Bayern Munchen. Legenda Bayern Munchen Lothar Matthäus menilai bahwa Harry Kane sudah tidak perlu lagi kembali ke Premier League untuk memecahkan rekor gol dari Alan Shearer. Matthäus pun berharap Kane tersedia menghabiskan sisa karirnya di Bayern Munchen. Harry Kane menunjukkan performa yang luar biasa semenjak pindah ke Bayern Munchen 2 tahun lalu. Penyerang berusia 32 tahun itu punya koleksi 98 gol serta 29 assist dari 103 penampilan di semua kompetisi. Dia berada di puncak performanya dan memberikan dampak yang jauh lebih besar di sini, ujar dari Matthäus.
Bernardo Silva sebut Man City dirugikan jadwal. Gelandang Manchester City Bernardo Silva menyebut dirinya dirugikan jadwal saat melawan Arsenal. Silva menyoroti perbedaan waktu istirahat antara Arsenal dan City sebelum laga. City punya 66 jam untuk bisa mempersiapkan tim sebelum melawan Arsenal. Sementara itu Arsenal punya waktu istirahat yang lebih lama ketimbang City. Silva menilai penjadwalan laga Arsenal versus Man City tidak adil bagi timnya. Gelandang asal Portugal itu merasa menghadapi Arsenal dalam kondisi yang tidak sepenuhnya fit. Saudi Pro League belum menyerah buru bintang milik MU. Manchester United diperkirakan kembali menghadapi ancaman besar terkait masa depan dari Bruno Fernandes setelah gagal mendatangkannya di musim panas lalu. Klub-klub dari Arab Saudi diyakini tidak akan berhenti memburu tanda tangan dari kapten tim tersebut. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, penolakan Fernandes tidak berarti minat klub Arab Saudi sudah berakhir. Romano menegaskan bahwa ketertarikan itu akan kembali muncul setelah turnamen besar di tahun depan. Gratisan berkualitas Liverpool siap kejar Dayot Upamecano. Liverpool dikabarkan telah memasukkan nama bek Bayern Munchen yakni Dayot Upamecano ke dalam daftar pemain incaran mereka di bursa transfer musim panas. Meski sudah menjadi andalan di lini belakang The Rotten, namun pembicaraan kontrak baru dengan sang pemain terhenti dan bisa saja ia meninggalkan Allianz Arena secara gratis pada musim panas. Liverpool kemudian ingin memanfaatkan situasi ini dan mendatangkan Upamecano secara gratis. Jose Mourinho rayu Benzema untuk gabung ke Benfica. Muncul kabar bahwa Jose Mourinho mau merayu Karim Benzema untuk gabung ke Benfica. Kontrak dari sang striker Al Ittihad itu akan habis di akhir musim ini. Karim Benzema pernah dilatih oleh Jose Mourinho di Real Madrid. Total Benzema main sebanyak 150 kali di bawah peluasan Jose Mourinho dengan membukukan 78 gol dan juga 43 assist. Jose Mourinho pun yakin bahwa Benzema masih bisa bersaing di level tertinggi. Pengalamannya pun bisa membantu para pemain muda dari Benfica. Sinyal pemecatan Unai Emery di Aston Villa mulai menguat. Unai Emery dikabarkan semakin berpeluang untuk bisa kehilangan pekerjaannya sebagai manajer Aston Villa setelah timnya mencatatkan start buruk di awal musim ini. Menurut laporan dari Estadio Deportivo, surat kabar dari Spanyol yang memiliki hubungan dekat dengan Unai Emery, sinyal pemecatan dari sang manajer dikabarkan mulai menguat usai Villa belum meraih satupun kemenangan dari 5 penampilan mereka di Premier League saat ini. Ketidakmampuan Villa dalam mencetakkan gol dalam 4 penampilan perdana di Liga mungkin menjadi hal yang paling mengkhawatirkan. MU tawarkan Kobbie Mainoo plus uang tunai untuk gelandang Madrid ini. Manchester United tengah membutuhkan gelandang bertahan baru yang dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Federico Valverde dari Madrid pada bursa transfer musim dingin. Dilansir dari Defensa Central, ketertarikan MU kepada Valverde dikabarkan semakin serius dengan menyusun sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. United kabarnya siap menggelontorkan dana mencapai 50 juta euro ditambah dengan Kobbie Mainoo sebagai bagian dari kesepakatan. Kebutuhan MU terhadap gelandang bertahan baru dinilai sudah mendesak. Kabarnya Casemiro tengah menjalani musim terakhirnya di MU saat ini. Dan Henderson telah kembali ke MU di tengah krisis kiper. Dan Henderson menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana kembali ke MU. Kiper Crystal Palace itu mengatakan hal tersebut secara tegas kepada lingkaran dekatnya. Secara kualitas Henderson sebenarnya bisa menjadi jawaban bagi krisis kiper MU saat ini. Namun menurut laporan dari The Sun, ia menolak kesempatan untuk kembali ke Old Trafford. MU disebut lirik Unai Emery jika Ruben Amorim dipecat. Masa depan dari Ruben Amorim di MU tengah menjadi sorotan. Kondisi tersebut membuka ruang bagi spekulasi soal pengganti dari Amorim. Salah satu nama yang mencuat adalah manajer Aston Villa Unai Emery. Posisi Unai Emery juga masih berada di ujung tanduk di mana dia berisiko dipecat karena belum bisa mengangkat performa dari Aston Villa musim ini. Bisa saja jika Amorim dan Emery sama-sama dipecat, maka Unai Emery bakal menjadi pengganti dari Ruben Amorim.
klausul rilis dari Harry Kane di Bayern Munchen turun, Tottenham siap sambut kepulangan. Spekulasi mengenai kepulangan dari Harry Kane ke Tottenham Hotspur kembali mencuat setelah informasi terbaru soal klausul dalam kontraknya di Munchen. Perjanjian kontrak yang mengikat Harry Kane dengan Munchen berlangsung hingga tahun 2027, namun mengandung klausul pelepasan yang menjadi sorotan utama. Kesepakatan transfer Bayern Munchen pada tahun 2023 ternyata menyertakan poin penting yang menguntungkan Tottenham Hotspur. Klub asal London Utara itu dilaporkan memiliki hak prioritas pertama apabila Kane memutuskan untuk pindah dari Munchen. Kartu merah Ekitike bodoh dan tidak perlu. Hugo Ekitike mendapatkan kartu merah usai mencetakkan gol kemenangan atas Southampton di laga Carabao Cup yang berakhir 2-1. Manajer Liverpool Arne Slot menyebut Ekitike sudah bertindak bodoh. Slot pun kecewa dengan kartu merah tersebut. Ekitike harusnya bisa mengontrol emosi setelah di kartu kuning pada menit ke-53 akibat membuang bola. Kartu merah itu membuat Ekitike harus absen saat Liverpool menghadapi Crystal Palace di akhir pekan ini. Erling Haaland mengalami cedera. Kabar buruk mendatangi Man City usai hasil imbang kontra Arsenal. Penyerang andalannya Erling Haaland berpotensi absen hingga akhir pekan ini karena mengalami cedera. Haaland rupanya diganti karena bermasalah dengan punggungnya. Cedera ini membuat Haaland dipastikan absen saat City menghadapi Huddersfield Town di babak ketiga Carabao Cup. Manajer City Pep Guardiola mengaku was-was dengan cedera dari Erling Haaland tersebut.